Pemirsa, warga Nigeria mendobrak gerbang Kedutaan Besar Nigeria di Setiabudi, Jakarta. Peristiwa terjadi saat demonstrasi. Puluhan warga Nigeria berdemo di kantor Kedutaan Besar Nigeria di Setiabudi, Jakarta, Kamis sore. Demonstrasi yang berakhir ricuh merusak gerbang masuk kantor kedutaan. Akibatnya sejumlah fasilitas di kantor kedutaan Nigeria rusak. Usai menerobos masuk kantor kedutaan, warga Nigeria membubarkan diri. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kericuhan di tengah aksi protes. Di belakang itu kedengaran ramai ribut gitu. Kira orang biasa aja gitu. Tapi ternyata banyak massa yang itu ke kedutaan itu. Tapi Bapak tahu nggak Pak, yang demo ini warga mana Pak? Ya, saya kan sih kayaknya dari Nigeria juga. Oh, warga Nigeria. Petugas mendata inventaris yang rusak karena demonstrasi dan berjaga di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Den Helmi, iNews melaporkan. Puluhan warga Rohingya terdampar di perairan Sewunodon, Aceh Utara dalam kondisi kelaparan. Mereka diselamatkan oleh 3 nelayan tradisional. Sebanyak 94 warga Rohingya dilaporkan terdampar sekitar 4 mil dari perairan pantai Sunudon, Aceh Utara, Rabu lalu. Informasi diperoleh dari 3 nelayan setempat yang mengaku telah menyelamatkan puluhan warga asing dari sebuah kapal motor yang nyaris tenggelam. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Hardianto menyampaikan jumlah warga etnis Rohingya yang terdampar sebanyak 94 orang. Mereka terdiri dari perempuan dewasa sebanyak 49 orang, laki-laki dewasa 15 orang, perempuan di bawah umur 20 orang, dan laki-laki di bawah umur sebanyak 10 orang. Hingga saat ini belum diketahui pasti arah tujuan puluhan etnis Rohingya yang terdampar ini. Sementara itu, pemulangan ratusan ribu pengungsi Rohingya di Bangladesh akan menjadi salah satu agenda pembahasan utama dalam KTT ASEAN ke-36. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan informal Menteri Luar Negeri ASEAN yang digelar secara virtual baru-baru ini. Menlu Retno menegaskan pemulangan pengungsi Rohingya harus dilakukan secara bermartabat. Repatriasi masih merupakan prioritas bagi Indonesia dan kita harus terus berusaha untuk membawa pulang mereka kembali ke rumah mereka, yaitu ke Rakhine State. Oleh karena itu, upaya untuk mempersiapkan repatriasi harus terus dilakukan. Sekali lagi, dengan menghormati prinsip sukarela, aman, dan bermartabat. Pihak TNI Polri akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengambil langkah selanjutnya. Rencananya, setelah diberikan logistik, 94 warga Rohingya ini akan dikembalikan kepada otoritas Myanmar untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. Dari Jakarta dan Sunudon, Aceh Utara, Muhammad Jafar, Wela Sherlita, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga kulit hitam melakukan aksi protes usai penahanan pria kulit hitam belum lama ini. Garda Nasional Madison diturunkan untuk mengamankan properti milik negara dari amuk massa. Ratusan warga kulit hitam di kota Madison, Wisconsin, Rabu lalu menggelar aksi protes di luar penjara kota. Mereka menuntut pembebasan seorang pria kulit hitam yang kini ditahan usai berteriak-teriak dengan menggunakan pengeras suara sambil mengacungkan stik baseball di sebuah restoran. Sekitar 100-an warga berkumpul di luar gedung parlemen Wisconsin di dekat bekas patung yang dirobohkan massa. Gubernur negara bagian Wisconsin, Tony Evers, sejak Rabu lalu mengaktifkan Garda Nasional untuk melindungi properti milik negara dari aksi vandalisme para pendemo. Sehari sebelumnya, massa pendemo merobohkan 2 patung di luar gedung parlemen di Madison. Salah satunya adalah patung pahlawan sipil pembela hak-hak abolisi. Seiring dengan meningkatnya aksi protes warga kulit hitam, polisi kulit putih yang dipecat akibat kekerasan verbal dan non-verbal di Amerika Serikat juga meningkat. I was sickened by the vile and destructive language used by these officers. It was absolutely despicable.
We believe that it was a matter that needed our urgent attention, and in an effort to support transparency and increase the level of trust in our community, we agreed unanimously to release the information that has been shared with all of you today. 3 anggota kepolisian North Carolina dipecat setelah kedapatan mencaci warga kulit hitam dalam sebuah video. Mereka mengaku setuju perang sipil untuk menghapuskan warga kulit hitam dari peta Amerika Serikat. 3 polisi rasis itu adalah Jesse Moore, Kevin Piner, dan Brian Gilmore. Mereka dikenakan tuduhan pelanggaran aturan standar, kritik rasis, dan penggunaan lelucon yang tidak pantas. Sementara itu pemirsa, gelombang panas di Siberia mengakibatkan kebakaran hutan yang parah, terutama di Republik Sakha. Temperatur di kawasan paling dingin di Rusia ini sempat mencapai 30 derajat Celcius. Sokrana, Lembaga Kehutanan Siberia, terdapat 50 kebakaran hutan pekan ini yang menghanguskan hampir 640.000 hektar lahan. Sementara itu, gelombang panas juga melanda Inggris. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, warga Inggris tidak ragu untuk pergi berjemur ke pantai setelah berbulan-bulan diwajibkan karantina di rumah. Suhu udara mencapai 32,6 derajat Celcius di kota London, dan ini tercatat sebagai suhu terpanas tahun ini di Inggris. Badan Cuaca Inggris, The Met Office, memperkirakan suhu udara tertinggi bakal mencapai 33 derajat Celcius di beberapa wilayah. The Met Office telah mengeluarkan peringatan cuaca panas dan memperingatkan warga untuk ekstra hati-hati saat beraktivitas di bawah sinar matahari. Gelombang panas di Inggris diprediksi akan berakhir pada hari Jumat saat hujan badai kembali menerpa sebagian besar wilayah Inggris. Ya pemirsa, berwisata merupakan salah satu kegiatan yang dinantikan oleh banyak orang ketika new normal nantinya akan diberlakukan. Lantas seperti apa persiapan Bali dalam new normal? Semuanya telah dibahas lengkap dalam webinar Leader Talk iNews yang berlangsung Kamis siang, dihadiri oleh sejumlah kepala daerah di Bali. Kesiapan Bali menyambut wisatawan jelang new normal dikupas tuntas dalam webinar Leader Talk iNews, Pariwisata Bali menuju new normal yang digelar Kamis siang. Ini bagaimana tanggapan terkait pemerintah Australia yang melarang warganya liburan sampai tahun 2021 sebagai imbas dari wabah corona. Padahal wisatawan nomor 1 ke Bali ini berasal dari Australia. Ya mudah-mudahan saja ini kan prediksi-prediksi mereka untuk tidak mengizinkan wisatawannya ke Bali hanya sebatas pada BEM saja. Kemudian pesawat penerbangannya ada, sebagaimana kita ketahui Bali ini dianggap rumah kedua. Apakah masyarakat Bali sudah paham sepenuhnya tentang new normal ini? Ternyata ini tipis-tipis ya hasilnya. Ya 31%, tidak 34%, ragu-ragu 37%. Sehingga kami harus membangun dan merenovasi dan melakukan recovery tentang pariwisata. Sehingga selalu datang ke Badung itu mendapatkan setiap tahunnya itu adalah destinasi yang baru. Setiap tahun kita akan bangun termasuk desa wisata. Protokol kesehatan ini kita kembalikan kepada diri kita masing-masing karena ke depan ini pada saat situasi terus terjadi seperti ini, maka kekuatan diri sendiri, ketaatan diri sendiri untuk melaksanakan protokol kesehatan akan menjadi lebih penting. Terima kasih. Webinar Leader Talk iNews rutin berlangsung setiap Kamis dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat umum sebagai peserta. Kamis depan, webinar Leader Talk iNews akan menyambangi Aceh. Tim Liputan iNews melaporkan. Liverpool menatap target baru di sisa musim Liga Premier Inggris. Kami akan kembali dengan beragam informasi dari dunia olahraga.